sama nilai mutlak. Penyelesaiannya ada dengan dua cara. Dengan definisi mutlak dan dengan sifat-sifat mutlak yang tadi itu. Biasanya yang lebih simpel supaya nggak banyak dihafalin, kita gunakan definisi mutlak biar lebih gampang nggak banyak dihafalin. Biasanya lebih sering kita gunakan definisi mutlak walaupun terkadang pakai definisi itu rasanya panjang. Tapi itu biar nggak banyak dihafalin. Contohnya ya, tentukan nilai X yang memenuhi dari fungsi mutlak berikut. Mutlak X min 2 itu sama dengan 5. Cara pertama kalau menggunakan definisi, nah X min 2 ini, X min 2 mutlak ini kan kemungkinannya ada dua kan fungsinya. Bisa bernilai positif, bisa bernilai negatif. Positif syaratnya apa? Itu saat X-nya lebih dari sama dengan 2. Bernilai negatif, berarti satu-satu ya, berarti kalau positif ya tetap X min 2 sama dengan 5. Maka dapat X-nya sama dengan 7. Itu kalau yang nilainya positif ya. Untuk X yang lebih dari sama dengan 2 kan dimasukin sini positif kan. Kalau 3 dimasukkan 3 min 2 positif. Maka dia tetap ya. Tuh. Sedangkan kalau yang X-nya menghasilkan negatif. Kita cek dulu ya. Ternyata 7 itu lebih dari 2. Benar. Lupa ngecek. Nanti cek dulu ya. Setelah dapat X-nya 7. Cek ke sini tadi. Kan X-nya lebih dari sama dengan 2 kan. Apakah benar? Ternyata benar. Sekarang untuk X min 2-nya itu negatif. Berarti untuk X yang nilai-nilai X yang negatif, yang menghasilkan negatif ya. Misalkan 1 min 2 kan negatif kan. Tuh, untuk X kurang dari 2 nih. Maka kalau negatif, maka dibalik ya. Kalau yang X min 2-nya itu negatif, maka dia dibalik. Kalau positif kan tetap. Kalau hasil negatif, kan dibalik kan. Jadi 2 min X ya. Atau dikali min ya tadi ya. Min X ditambah 2 sama dengan 5. Maka hasilnya X sama dengan min 3. Kita cek dulu nih, min 3 kurang dari 2 atau enggak. Ternyata kurang dari 2 ya min 3 ya. Maka memenuhi. Dengan definisi bisa dipahami nih caranya? Atau ada yang perlu diulang? Ulan? Paham. Oke, Nabil? Paham, Pak. Raffi? Paham, Pak. Oke, ini ya kalau dengan definisi itu ingat ya kalau yang hasilnya positif kan tetap, yang hasilnya negatif itu dikali minnya. Tuh. Itu pakai definisi. Lebih simpel walaupun agak panjang. Nah, gimana kalau menggunakan cara sifat? Nah, sifatnya kan berarti kalau ada bentuk gini mutlaknya supaya hilang dikuadratin kan. Sifat yang nomor 3 yang dikuadratin tuh kan. Supaya mutlaknya hilang dikuadratin. Nah, kalau nggak hafal repot emang nih kalau sifatnya nggak hafal. Cara kuadratkan berarti X min ruas kiri dikuadratin, ruas kanan juga dikuadratin biar adil. Berarti hasilnya X min 2 kuadrat sama dengan 5 kuadrat. Lah kok tiba-tiba ke sini Mas? Nah, ini ke sini nih. Ini kalau pindah ruas. X min 2 kuadrat dikurangi 5 kuadrat sama dengan 0 ya. Tuh. Ini kan kita punya sifat A kuadrat min B kuadrat sama dengan 0 kan. Ini kan kalau difaktorin jadi A plus B A min B sama dengan 0. Nah, kalau di sini kan A-nya kan X min 2 nih, berarti X min 2 min B, ya, ini min dulu ya. Min B-nya 5, X min 2 kan A plus B kan, X min 2 plus 5. Jadi ini tuh dari sini nih. Dari sifat
faktor kuadrat, selisih kuadrat. Nah, dari sini. Tuh. Maka kita lanjutin kan X min 2 min 5 sama dengan X min 7 ditambah dikali min 2 tambah 5, 3. X plus 3. Dari sini, X-nya bisa bernilai 7 kan. Supaya 0 kan berarti 7 min 7. Nah, 7. Atau min 3 tambah 3 kan 0 juga. Maka X-nya min 3. Tuh, sama ya. 7 dan min 3. Bisa dipahamin? Davi lebih enak pakai yang mana? Cara pertama, cara kedua? Cara kedua bisa dihitung ulang nggak? Yang mana? Yang cara kedua, yang kuadratkan. Cara kedua harus memang harus hafal nih kuadratkan. Kan kita punya sifat mutlak yang tadi kan sebelumnya, slide sebelumnya yang ada di screenshot ya. Itu kan sifat nomor 3 itu kan mutlak bisa hilang kalau dikuadratin. Ya udah, berarti kuadratkan ruas kiri dan ruas kanan. Nah, ini pindah ruas nih. X min 2 kuadrat min 5 kuadrat. Nah, ini itu kan bentuk selisih kuadrat ya. Kita punya sifat A kuadrat min B kuadrat. Itu kan rumusnya A plus B, A min B kan. A plus B, A min B. A-nya X min 2. Berarti X min 2 plus 5. B-nya kan 5 nih. X min 2 min 5. Ini jadi X min 7. Yang ini jadi X plus 3. Kan sama dengan 0. Berarti angka berapa yang bisa menyebabkan 0? Berarti kan bisa 7 kan X-nya. Atau min 3. Itu. Jelas, Davi? Iya, jelas. Nah, ini caranya pilihan ya. Nggak mesti harus pakai dua-duanya. Pilih salah satu yang kamu lebih menguasai yang mana. Kalau Mas lebih suka pakai definisi. Raffi gimana? Lebih enak yang mana caranya? Definisi apa sifat? Raffi? Wah, diem. Nawaf, lebih pakai enak definisi apa sifat? Raffi atau Davi, Kak? Raffi tadi. Davi kan udah tadi gantian Raffi. Oh, saya kira Davi, Kak. Iya, nggak apa-apa. Tadi Nawaf lebih lebih enak yang mana? Definisi atau sifat? Definisi. Iya, definisi nggak banyak hafalan ya. Yang penting kalau positif tetap, kalau negatif dikali min. Udah di screenshot-nya? Atau ada yang mau ditanyain dulu sebelum di screenshot? Udah enggak? Udah ya screenshot-nya ya. Kalau kecepatan bilang aja. Oh ya, ini lupa. HP-nya min 3 dan 7 sama-sama kan, sama aja. Contoh yang kedua. Nah, sekarang dua-duanya itu ada mutlaknya. Gimana nih Mas? Dua-duanya ada mutlaknya nih. Sama, mau pakai definisi boleh, pakai sifat boleh. Nah, ini kalau pakai sifat nih, kuadratkan kedua ruas nih pakai sifat. Supaya mutlaknya hilang. X min 2 kuadrat sama dengan 3 min 2X kuadrat. Sama kayak tadi ya, dipindah ruas dulu, kan jadi A kuadrat min B kuadrat kan. Nah, jadi X min 2 ditambah 3 min 2X dan X min 2 dikurang 3 min 2X. Maka hasilnya X min 2X kan min X min 2 tambah 3, 1. Maka 1 min X. Ini X ditambah 2X, 3X. Min 2, min 3, min 5. Maka hasilnya yang menyebabkan 0 kan ini kan 1. Yang ini yang menyebabkan 0 kan berarti 5/3. Ini kalau menggunakan sifat. Tuh. HP-nya ini. Nah, kalau pakai definisi gimana? Pakai definisi sebelum ke contoh yang ketiga ya. Saya ajarin dulu kalau pakai definisi.
Ini agak panjang memang pakai definisi. Berarti kan ada dua kemungkinan ya. Bisa X min 2 mutlak itu ada dua, bisa bernilai positif saat X-nya lebih dari sama dengan 2 dan bernilai negatif ya, min X min 2 saat X-nya kurang dari 2. Sama halnya juga yang 3 min 2X itu juga bisa bernilai positif saat X-nya lebih dari, tetap ya, maksudnya tetap saat X-nya lebih dari, kurang dari 3/2. X-nya kurang dari 3/2, bernilai negatif, berarti dibalik ya, min 3 plus 2X, untuk X-nya lebih dari 3/2. Tuh. Dari sini dibikin tabel dulu. Batasnya kan berarti 2 sama 3/2 ya. Kamu bikin tabel. Nah, di sini batasnya 3/2 yang lebih kecil ya. Baru yang 2. Yang daerah kiri itu X-nya kurang dari 3/2, ada sama dengannya ya. Sama X-nya kurang dari 2. Yang tengah itu berarti X-nya lebih dari 3/2 dan X-nya kurang dari 2. Sedangkan yang kanan lebih dari 3/2 dan lebih dari sama dengan 2. Yang pertama nih kurang dari 2 dulu. Kurang dari 2 berarti kita gunakan yang ini ya. Maka yang ini berubah jadi min X plus 2 sama dengan yang ini kurang dari. Maka gunakan yang ini. 3 min 2X. Pindah ruas ke sini. Min X ditambah 2X sama dengan 3 min 2. Berarti X sama dengan 1. 1 itu kan kurang dari 3/2 ya. Maka dia memenuhi nih. Atau gini dah, memenuhi. Karena 1 itu kurang dari 3/2. Untuk daerah tengah nih. Lebih dari 3/2 dan kurang dari 2. Kurang dari 2 berarti sama kita pakai min X plus 2. Yang lebih dari 3/2 dipakai yang ini. Min 3 plus 2X. Kita pindah ruas ke sini ya. 3X. Ini ke sana 5. X-nya sama dengan 5/3. 5/3 itu kan 1,3 ya. 3/2 1,5. 3/2 itu 1,5. Ini 5/3 itu 1,1 ya. Berarti nggak memenuhi ya. 5/3 apa sih? 1,6 salah. 1,6 berarti memenuhi ya. Karena kan 1,5 antara 1,5 dan 2. 1,6 memenuhi. Sedangkan yang terakhir dua-duanya pakai yang ini yang 3/2 pakai yang bawah, yang ini pakai yang positif. Yang X min 2, berarti X min 2 sama dengan min 3 plus 2 X. Pindah ruas X sama dengan 1. 1 itu kan bukan lebih dari 2 kan, bukan di kanannya 2 kan, maka ini tidak memenuhi. Maka jawabannya cuma 1 dan 5/3. Bisa dipahamin? Contoh yang kedua. Raffi, jelas? Jelas, Kak. Sofi, Jelas, Kak. lebih suka pakai sifat apa definisi? Sofi. Yang kedua. Yang kedua itu apa yang definisi? Iya, Kak. Oke. Oke, silakan di screenshot dulu sebelum contoh 3 ya. Kita break slot sama dengan 3 min X. Nah, ini cukup dengan kuadrat. Ini pakai sifat aja ya.
Di mana syaratnya harus positif. Kenapa? Ini harus positif, karena kan nilai mutlak pasti positif kan? Nilai mutlak ini kan pasti positif. Berarti nilai ini juga harus positif, nggak mungkin negatif 3 min X-nya. Jadi sebagai syarat, tuh kereta lewat. 3 min X-nya itu lebih dari sama dengan 0. Berarti X-nya itu kurang dari sama dengan 3. Nah, karena X-nya kurang dari sama dengan 3, maka nilai yang ini pakai negatif atau positif atau pakai definisi bisa sebenarnya ini. Tapi ini kita pakai kuadratkan dulu ya, dikuadratkan dulu. 2 ruas, berarti kan 2x min 1 kuadrat sama dengan 3 min x kuadrat. Pindah ruas ya. 2x min 1 min 3 min x kuadrat sama dengan 0. Nah, berarti kan jadi 2x min 1 ditambah 3 min x, maka hasilnya ini langsung nih dia. Ini kan harusnya ke sini dulu ya. Harusnya kan ke sini dulu. 2x min 1 ditambah 3 min x sama apa itu 2x min 1 min 3 plus x. Maka hasilnya ini. X plus 2 dikali 3x min 4 sama dengan 0. Yang menghasilkan 0 itu x min 2. Yang menghasilkan yang ini itu 4 per 3. Nah, ini kan kurang dari sama dengan 3 syaratnya ya. Berarti dua-duanya memenuhi. Tuh. Nah, ini memenuhi ya, dua-duanya memenuhi karena dua-duanya kurang dari sama dengan 3. Tuh. Bisa dipahamin? Pakai sifat ini. Bisa, Pak. Yang lainnya paham? Pakai definisi juga boleh. Caranya sama kayak tadi ya. Cuman batasnya cuma yang ini doang. Sama yang nanti terakhir harus kurang dari sama dengan 3. Silakan di screenshot. Udah screenshotnya? Ya. Raffi udah screenshot? Mulan? Sudah. Oke, next ya. Contoh berikutnya. Nah, kalau yang nomor 5 ini hanya bisa pakai definisi, karena sifatnya nggak bisa nih. Sifat yang ada 3 suku berbeda ini nggak ada. Maka hanya bisa pakai definisi. Ini hanya bisa menggunakan definisi. Hanya dengan definisi. Ya nggak perlu ngapain ya. X min 1 bisa bernilai positif saat X-nya lebih dari 1 kan. X min 1 bernilai negatif atau tinggal dikali min ya. Saat X-nya kurang dari 1. Yang 2 min X juga sama. 2 min X itu tetap bernilai 2 min X. Kalau X-nya kurang dari sama dengan 2 kok bisa? Kalau dimasukin min 1 kan baru hasilnya positif kan. Kalau dimasukin 3 malah negatif kan. Gitu maksudnya gitu ya. 2 min X maka dia tetap X min 2 positifnya. Itu ya. X min 2 positifnya. Yang lebih dari 2. Karena kalau dimasukin 3 kan negatif kan, maka jadi balik. Baru kita bikin tabel sama kayak tadi ya. Sama saja yang tadi pakai tabel. Yang pertama kan berarti yang X-nya batasnya kan 1. Yang kedua 2 ya. Ini pas nih 1 sama 2 nih.
Nah, daerah yang kiri itu berarti yang X-nya kurang dari 1 sama X-nya kurang dari sama dengan 2. Ini kurang ya, harus satu lagi. X-nya kurang dari sama dengan 2. Daerah yang tengah, X-nya lebih dari sama dengan 1 ya, ini digabung. Sama X-nya kurang dari sama dengan 2. Sedangkan daerah yang kanan, itu X-nya lebih dari 2 dan tentunya X-nya lebih dari sama dengan 1. Tuh. Ya udah, tinggal dimasukin. Kalau kurang dari sama dengan 2, berarti kan yang ini pakai yang 2 min X ya, tetap ya. Kalau yang kurang dari 1, berarti yang ini pakainya yang 1 min X. Berarti 3 kali 1 min X dikurangi 2 min X sama dengan 4X. Ini kan nggak ada syaratnya. Berarti tetap 4X saja. Berarti 3 min 3, ini langsung lagi. 3 min 3X dikurangi 2 plus X sama dengan 4X ya. Maka hasilnya 3 min 2, 1. Min 3X plus X min 2X. Maka dapat hasilnya 6X sama dengan 1. X-nya 1/6. 1/6 itu kan di kirinya 1 kan. Maka dia memenuhi. 1/6 memenuhi. Sekarang daerah yang tengah. Dia lebih dari sama dengan 1. Berarti kita pakai yang X min 1. Dia kurang dari sama dengan 2. Pakai yang 2 min X lagi, Mas Ian. Berarti 3X min 1. Maka ini kan 3X min 3 dikurangi 2 ditambah X ya. 3X tambah X 4X min 3 min 2 min 5X. Ternyata 4X-nya habis nih. Min 5 sama dengan 0. Berarti nggak ada kan nilai min 5 kok sama dengan 0. Berarti yang ini tidak memenuhi. Tapi kalau ketemunya min 5 sama dengan 5 atau 0 sama dengan 0, maka daerah ini semua memenuhi. Semua daerah ini memenuhi. Tapi berhubung ini min 5 tidak sama dengan 0, ya berarti tidak memenuhi. Tuh. Terus yang daerah kanan, berarti kan X lebih dari sama dengan 1, maka pakai yang ini. X lebih dari 2, pakai yang ini. Yang ini diganti ya. 3 ini yang tetap X min 1 yang diganti jadi X min 2. Maka jadikan 3X min 3 min X ditambah 2 sama dengan 4X. Jadi 3X min X 2X min 3 tambah 2 min 1. Ini pindah ruas. 2X sama dengan min 1. Maka X-nya min setengah. Min setengah itu kan bukan di kanan 2 kan. Min setengah itu di kiri 2. Sedangkan daerahnya di kanannya 2. Maka dia tidak memenuhi. Maka himpunan penyelesaiannya cuma 1 doang nih. X-nya sama dengan 1/6. Bisa dipahamin? Atau ada yang mau ditanyakan dulu sebelum di screenshot? Itu yang apa? Di antara 1 sama 2 itu maksudnya dari mana dapatnya? Yang itu di tengah itu maksud dapat dari mana? Ini kan X-nya lebih dari sama dengan 1 kan, di kanannya 1, X-nya kurang dari 2. Kan emang batasnya ini kan. Kayak tadi yang Mas jelasin sebelumnya tadi kan ada 2 batas, ya udah X sama 1 sama 2. Daerah kiri berarti kan kurang dari 1 sama kurang dari sama dengan 2. Daerah tengah berarti kan lebih dari sama dengan 1 sama kurang dari sama dengan 2 kan. Ini digabung doang nih. Daerah kanan lebih dari sama dengan 1, lebih dari 2. Wah, itu. Jelas? Atau bagian mana yang masih bingung? Terus Yang lainnya? Ada yang masih bingung nggak? Andika? Tidak. Wulan? Enggak ada. Nabil? Nabil dua-duanya? seperti Ngerti ya? Tuh, silakan di screenshot kalau udah ngerti. Udah screenshotnya? Sofi udah?
Udah, Kak. Fawas, enak Fawas. Nawaf? Nawaf udah? Iya. Raffi, Davi? Udah. Oke, Sudah, Kak. kita lanjut. Contoh berikutnya. Nah, ini persamaan nilai mutlak tapi ada kuadratnya. Tapi dia fungsinya sama nih sama-sama X plus 2 dalam mutlaknya. Nah, gimana kalau soal kayak gini? Maka kita misalkan dulu. Jadi mutlak X plus 2-nya kalau misalin A. Maka hasilnya kan jadi A kuadrat, ini jadi berubah jadi A kuadrat min 2A min 8 sama dengan 0. Kemudian difaktorin, A min 4 dikali A plus 2. Maka dapat A-nya sama dengan 4 dan A-nya sama dengan min 2. Tuh. Nah, tadi kan A-nya mutlak X plus 2 kan? X plus 2 mutlak sama dengan 4. Maka boleh pakai definisi, boleh pakai mutlak. Boleh pakai kuadrat, pakai sifat. Kalau di sini kita pakai sifat, pakai sifat ya dikuadratin. Maka dapat X kuadrat tambah 4X plus 4 sama dengan 16. Maka X kuadrat plus 4X min 12 sama dengan 0. Difaktorin lagi, X min 2, X plus 6. Maka hasilnya X-nya 2 sama min 6. Itu untuk yang A sama dengan 4. Sedangkan untuk A sama dengan min 2, gimana? Nah, X plus 2 mutlak sama dengan min 2. Ini kan nggak mungkin. Karena nilai mutlak pasti positif. Sedangkan di sini kok ada negatif. Berarti dia tidak memenuhi ya. Ini nggak bisa pakai sifat juga karena jelas nggak memenuhi. Karena mutlak itu harus bernilai positif. Jadi untuk yang A sama dengan min 2 atau X plus 2 mutlak sama dengan min 2, tidak ada nilai X yang memenuhinya. Karena nilai mutlak haruslah positif. Tuh. Bisa dipahamin? Ini juga bisa pakai yang tadi ya. X plus 2 mutlak sama dengan 4 kuadrat juga boleh. Pakai itu juga bisa. Atau gunakan sifat juga boleh. Kalau pakai definisi, kalau pakai sifat, kalau pakai definisi juga boleh. Kan X plus 2 sama dengan 4 untuk X-nya lebih dari sama dengan min 2. Sama min X plus 2 sama min X min 2 sama 4 untuk X-nya kurang dari min 2. Dari sini kan dapat X-nya 2. Dari sini dapat min X sama dengan 6. Maka X-nya min 6. Sama-sama memenuhi ya. 2 itu kan lebih dari sama dengan 2. Min 6 itu kurang dari min 2. Memenuhi semua. Sama aja hasilnya. Bisa dipahamin? Bisa. Bisa. Yang lainnya nih jawab cuma 1. Bisa, Kak. Raffi bisa.